wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masih ada dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001, di mana pusat ekonomi dunia yang terbangun di menara kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai musuh dunia, yakni Al-Qaeda. Terdapat dua dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam di negara-negara jajahan Eropa yang terus tertindas, terjajah, teraniaya, bahkan dirampas sumber daya alamnya. Hingga saat ini, hendaknya perlu dilakukan pendekatan ulang tanpa tindakan militer. Namun hasilnya mereka hingga saat ini tetap tertindas. Yang kedua, dunia mulai melihat gelagat buruk dari penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa. Sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam dengan menggolongkan umat Islam kepada dua kelompok, yakni Islam radikal sebagai basic terorisme dunia dan Islam moderat sebagai sahabat mereka. Hadirin, kedua dampak ini telah menyebar ke seluruh tanah air Indonesia ini. Bahkan belum lama dari kasus WTC, Bali sebagai pusat wisata Indonesia dibom oleh mereka yang mengaku para mujahid Islam. Lalu apakah Islam telah mengajarkan jihad sebagai sebuah penindasan dan teror? Ataukah sesungguhnya jihad dapat menjadi sarana untuk membangun persaudaraan? Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan teks syarahan Al-Quran yang insya Allah berjudul Jihad dalam membangun persaudaraan. Dengan redaksi awal firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum fi sabilillahi dzalikum in kuntum fi sabilillahi dzalikum
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan bahwa Islam di Indonesia memiliki dua model yang saling mengikat, yakni Model universal dan model domestik. model universal adalah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan dan uswatun hasanah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara model domestik yang menjadikan Muslim Indonesia unik adalah mereka yang bermakmum dari model-model Wali Songo. Mereka adalah Wali Sembilan yang namanya demikian populer telah berhasil merubah Nusantara Hindu-Buddha ke dalam agama Islam dengan penuh perdamaian di abad 15 sampai 16. Namun saat ini yang terjadi adalah begitu banyak para pendakwa baru yang seringkali membajak Islam demi hawa nafsunya untuk menguasai seseorang ataupun sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menasihati para sahabat melalui sabdanya, Roja'na minal jihadil asgor ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala mujahidatul abdi hawahu. Rawahu al-Baihaqi. kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasul menjawab, seorang hamba yang berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif berupa kemaslahatan dan kebaikan kepada setiap orang, melainkan karena nafsu al-hawa yang dikedepankan. Lalu bagaimanakah cara kita untuk membangun persaudaraan antar sesama umat Islam dalam memaknai perbedaan terhadap teks-teks jihad? Untuk itu, marilah kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah atau bagaikan bersaudara. Karena itu, damaikanlah antar kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Ayat tersebut mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar masyarakat, kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat kepada mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan akan mengundang lahirnya bencana buat mereka yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk memutuskan hubungan persaudaraan antar sesama umat Islam. Lebih-lebih jikalau antar individu masih direkat oleh persaudaraan, Senasib, secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan. Akhirnya, melalui ajang musabaqah ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam untuk terus berjihad di jalan Allah dengan penuh keramahan dengan cara Menghormati lokal wisdom bangsa ini, sehingga jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antar sesama umat Islam. wahai saudara-saudaraku orang Kapuas Hulu, Kita semua tuh menyadi. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedaya sederek. wahai saudara-saudaraku orang Madura, teretan-teretan sadeje sampean kapi sadejena setaretan. wahai saudara-saudaraku orang Sunda, Urang sadayana teh sadudulur. wahai saudara-saudaraku orang Bugis, Idi manang masampulolo, wahai saudara-saudaraku keturunan Tionghoa, Ta jia tu se icajin banya cincaila. wahai saudara-saudaraku orang Melayu, kita semuanya bersaudara. Wahai saudara-saudaraku seluruh Indonesia, kita semua bersaudara. kita tingkatkan Ukhuwah basyariah ukhuwah wahtoniyah Dan ukhuwah Islamiyah demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Burung pipit, burung bango, terlihat sedang menari-nari. kami santriwati Wali Songo izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat pencinta Al-Quran, Dewan Hakim yang kami muliakan, demikianlah